Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini akan membahas tentang Docker. Di tutorial sebelumnya, kita sudah belajar menggunakan Docker untuk membuat program PHP. Nah, di tutorial ini kita akan lebih khusus yaitu menggunakan Docker untuk membuat website dengan WordPress. Kita bisa menggunakan WordPress Docker Official Image untuk membuat website WordPress di Docker. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Di tutorial Docker sebelumnya, kita memiliki Docker Compose file seperti ini, yang dimana dalamnya ada PHP dan juga sudah ada database dan php-admin di sini ya. Pertama kita akan lakukan adalah PHP ini kita tidak akan pakai, kemudian kita akan ganti dengan menggunakan image dari WordPress. Nah, kalian pergi ke hub.docker.com, kemudian cari WordPress dan pastikan cari yang Docker Official Image. Nah, ada beberapa tag yang bisa dipakai. Kita akan pakai yang PHP 8.0 untuk server Apache ya, yaitu juga WordPress versi yang terbaru, yaitu WordPress 6. Perlu dicatat juga, sejujurnya saya ini jangan jarang menggunakan WordPress dan termasuk pemula juga di dalam WordPress ya. Nah, langkah selanjutnya masih diingat ya, kalau lupa bisa ulang lagi materi yang sebelumnya tentang Docker Compose. Nanti saya taruh link videonya di description. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah membuat sebuah service. Kita bikin namanya WordPress di sini. Kemudian image-nya kita pakai WordPress. Kemudian kita pakai tag yang tadi saya bilang 6 PHP 8.0 Apache. Kemudian bagaimana kita menentukan database-nya, koneksi database-nya itu adalah menggunakan variabel yang sudah ditentukan di sini. Kita masukkan di sini menggunakan environment. Yang pertama itu database source-nya. Kita akan pakai yang ini yang sudah ada ya. Kita pakai database ya. Kemudian ada username-nya. Kita pakai saja WordPress ya. Kemudian ada juga password-nya, DB password-nya. Masukkan ini ya. Kemudian ada DB name-nya. Kita pakai WordPress juga. Kemudian WordPress ini menggunakan port 80. Kita bisa lihat dari sini ya, port 80 yang dipakai. Nah, maka kita juga samakan di sini, kita pakai 889 ya. Yang di sini sudah dipakai ya, 88 semuanya, 889. Kemudian kita pakai di sini yang port 80. Inilah port di komputer kalian, ini port yang di dalam kontainernya. Kemudian kita pastikan dia depend dari database-databasenya start baru start. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah menambahkan tema dan juga plugin. Nah, untuk menambahkan tema dan plugin, maka kita perlu melakukan mapping volume ke folder, dua folder ini ya. Bikin saja di sini bahwa volumenya dari folder theme kita, di sini ada themes, ya, ke folder yang ada di kontainernya. Kemudian yang kedua lagi adalah folder plugin. Saya bahas sedikit bahwa image yang kita pakai adalah ini, image-nya dari WordPress, kemudian environment variable-nya untuk melakukan koneksi ke database-nya, kemudian mapping port-nya ke port 889, kemudian dia berdependensi dengan database ini, ya, kemudian ada volume yang nanti untuk menambahkan tema dan juga plugin. Kemudian coba kita start Docker Compose Admin T. Ini sudah start, kemudian coba kita akses di port 889. Ini bilang database koneksinya error, maka kita perlu akses dulu database-nya untuk bikin database-nya ya. Database-nya itu ada di port 880. Koneksinya sama ini ke database ya. Servernya ke database, kemudian username-nya kita bisa lihat di sini. Ini root password-nya ya. Kita pakai root saja. Kemudian kita bikin satu database baru. Database-nya seperti yang didefinisikan di sini ya. Nama database-nya adalah WordPress. Kemudian kita bikin username-nya, yaitu username-nya juga WordPress. Kita bikin baru WordPress, biasa akses semuanya, password-nya kita copy yang ini ya. Kemudian grant all privilege, ini untuk WordPress. Kemudian kalian klik Go. Setelah selesai ini, maka kalian refresh kembali ini, maka dia akan muncul setting dari WordPress itu sendiri. Saya perbesar sedikit, ya. Kemudian klik continue.
Kemudian saya kasih nama title websitenya. Kemudian saya kasih username-nya. Kemudian passwordnya saya ganti biar lebih gampang ya. Kemudian saya confirm dan emailnya harus saya isi. Saya isi email saya. Kemudian klik install. Sudah selesai, kemudian saya bisa klik login. Seperti kalian lihat di sini, kalau kalian pergi ke plugin, ini sudah ada dua plugin yang diinstal sama cara default ya oleh WordPress-nya. Kemudian ada juga tiga tema. Nah, ini kita akan tambahkan satu plugin yaitu plugin dari Contact Seven. Ya, saya sudah download, kemudian saya akan copy ke sini foldernya. Gimana caranya? Itu adalah kita copy ke folder tema dan juga ke folder plugin. Nah, kalian lihat di sini ada sudah folder yang sudah terinstall di sini ya. Ini default dari WordPress-nya itu sendiri. Kalian bisa hapus kalau kalian ingin ya. Kemudian saya copy dari ke plugin. Kemudian saya copy yang temanya. Saya download tema 2017 dari websitenya WordPress-nya. Kalau kalian lihat di sini akan ada 2017 dan juga di dalam timnya ada Contact Seven. Setelah itu saya kembali ke bagian WordPress-nya. Kalau saya refresh ini, saya bisa melihat ada 2017. Kemudian kalau saya ke plugin, saya juga melihat Contact Seven. Ya. Kalian bisa membuat tema kalian sendiri misalnya, maka kalian taruh tema kalian di sini. Nah, untuk membuat plugin sendiri, kalian taruh plugin kalian di sini. Nah, karena saya pemula untuk WordPress, saya hanya mendownload dan menginstalnya. Nah, kemudian saya akan aktifkan ini yang Contact Seven-nya, saya activate. Kemudian juga saya ganti temanya menggunakan tema yang saya install tadi. Kemudian kalau saya lihat websitenya, maka dia seperti ini ya. Kemudian di dalam pluginnya, saya bisa melakukan konfigurasi. Kemudian di sini sudah ada form ya, kita pakai saja form ini dan ini bisa kita taruh di halaman yang kita ingin. Saya akan bikin halaman yang namanya Contact Us ya. Jadi saya akan tambah baru, kemudian saya kasih Contact Us. Dan saya masukkan di sini, kemudian saya publish, kemudian saya kembali ke WordPress-nya, kemudian balik ke temanya, kemudian saya tambahkan halaman tadi. Saya buka menu ya. Jadi bikin menu baru. Ini saya pilih namanya top menu gitu ya. Kemudian klik next. Kemudian tambahkan item. Saya tambahkan home. Kemudian tambahkan kontak us-nya. Kemudian saya publish. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya, maka dia ada home juga ada kontak us ya. Nah, kalau lihat kontak us-nya sudah ada di sini kontak Seven yang kita install dari pluginnya. Ini kalau di development kalian bisa melakukan editing, kemudian menambahkan page baru apapun yang kalian ingin kustomisasi dari WordPress itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dia pergi ke production? Untuk ke production kalian perlu yang namanya Docker file ya. Kita pakai Docker file yang sebelumnya. Di sini Docker file prod-nya kita pakai image yang sama yang ini. From-nya ini kita ganti dengan WordPress. Kemudian ini kita hapus dulu, kita copy filenya. Kita copy tema dan plugin kita. Pertama kita copy plugin kita dulu. Yang Contact Seven ya. Ke destinasinya adalah kita lihat dokumentasinya. Destinasinya itu adalah ke user WordPress ini. Jadi jangan melakukan pengkopian ke tempat ini. Ya, karena pada saat nanti jalankan pertama kali kontainernya, dia akan melakukan copy dari sini, di copy ke tempat ini ya. Jadi kita copy ke tempat ini, ke folder WP content plugin. Ya. Nah, kita lakukan yang sama untuk folder temanya. Nah, tapi ini mengganti menjadi tema. Ini folder tim 2017. Nah, ini di bagian belakangnya ingat diganti, ditambahkan juga nama foldernya. Kemudian kita bisa build ini menggunakan command line dari Docker ya. Jadi command line-nya seperti ini, Docker, build, kemudian kasih minty tagnya saya pakai saja namanya adalah Docker Press misalnya ya. Kemudian min add nama filenya ya.
Filenya itu ada di prod, Docker file, kemudian titik saya tekan enter, maka dia akan building dan copying, kemudian membuat satu image yang namanya adalah Docker file. Nah, kalau kita jalankan Docker file tadi, maka dia akan berjalan seperti ini. Docker run rm, ya. Kemudian nama image-nya tadi Docker WordPress. Ya. Kemudian saya masukkan portnya 8890 ke 80. Kalau kita lihat sekarang di port 8890, maka kalian melihat ada instalasi lagi karena kita tidak menambahkan database. Nah, database ini kita tidak bisa masukkan ke dalam image-nya WordPress yang tadi kita bikin. Database secara production seharusnya tidak menggunakan Docker. Pada umumnya disarankan tidak menggunakan Docker. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengekspor database terakhir yang kalian punya ya. Jadi kalian bisa menggunakan PHP admin atau juga menggunakan command line. Nah, jadi kita akan menggunakan di sini PHP admin saja. Kita klik export, kalian bisa export. Nah, ini ada filenya. Nah, filenya inilah yang nantinya bisa kita pakai untuk saya bisa copy filenya itu. Ini saya stop dulu ke tempat ini ya, fresh.sql ke folder prod. Nah, kalian bisa lihat di sini ada folder wordpress.sql-nya yang mana berisi semua database yang tadi kita gunakan untuk menyeting WordPress-nya ya. Nah, sekarang kalau kita mendeploy di production berarti kita akan menggunakan image yang tadi. Nah, kita untuk mensimulasikan itu kita bikin lagi satu Docker lagi di sini ya. Di dalam prod ini kita bikin lagi file. Nah, itu namanya Docker Compose. Kita samakan seperti tadi, kita pakai juga database-nya. Kita perlu pakai database-nya ya. Kemudian ingat pakai versinya. Di sini ada versi dan services-nya ya. Kita pakai versi 3, kemudian services, dan ini di tab. Ini database-nya. Untuk pertama kali database-nya, password database-nya kita pakai WordPress ya. Kemudian user-nya juga kita sama pakai WordPress dan password-nya ini ya. Kita samakan seperti tadi. Kemudian di sini karena bikin ini kita bikin volume di sini, kemudian kita tambahkan yang ini. Baru kita juga bisa melakukan copy yang tadi kita untuk simulasi ini ya. Kalau di production kalian bisa saja menggunakan koneksi atau database yang sudah terinstall seperti di AWS RDS ya. Nah, yang kita copy adalah bagian ini saja, tidak ada volumenya ya. Nah, image-nya menggunakan yang tadi kita bikin, namanya Docker WordPress ya. Kemudian environment-nya sama, port-nya kita ganti, tadi sudah dipakai, ini pakai 91. Nah, coba sekarang kita jalankan yang bagian ini. Nah, cara menjalankannya, jadi prod dan Docker Compose admin D. Bagaimana sekarang biar bisa ini di import? Kita map volumenya ya. Ini ke misalnya data. Kalau kita up lagi, kita bisa masuk ke dalam database-nya menggunakan Docker exec ya. Docker Compose exec database, kemudian bus. Kemudian kita melakukan importing database lewat command line ya. Sekarang coba kita buka di port 8891. Tidak ada lagi yang namanya setting seperti tadi. Nah, ini sudah terjadi menggunakan yang namanya production. Kita simulasikan juga menggunakan Docker. Jadi catatannya adalah Docker image akan dijalankan menjadi kontainer. Kontainer itu bersifat immutable. Jadi kalaupun kalian masukkan database-nya, kemudian lakukan setting lagi, setelah di restart dia akan hilang. Makanya database-nya diekspor ke dalam SQL file ataupun file apapun yang kalian lebih sukai. Setelah itu baru kalian nanti pada saat production, kalian kasih Docker image dari WordPress itu sendiri, kemudian juga kasih juga ini database-nya. Nah, kalian melakukan instalasinya gampang. Kalau di production, biasanya database itu menggunakan server tersendiri, bukan menggunakan Docker. Ya, jadi kalian bisa import database-nya di sana, kemudian kalian lakukan koneksi, setting koneksi dari Docker image-nya itu biar koneksinya ke database yang dipakai. Nah, di sini kita mensimulasikannya juga kembali menggunakan Docker yang mana Docker database-nya diimport ke sini.
ya. Kemudian koneksinya juga kita lakukan koneksi ke data ke server yang ini ya. Jadi jangan salah, kita tidak melakukan koneksi ke server yang tadi kita bikin, berbeda ya. Sekian tutorial WordPress menggunakan Docker. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan ragu-ragu bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.